Oke. Terus yang kedua, keyakinan kelas yang kita buat adalah fokus belajar. Fokus belajar. Artinya memperhatikan guru. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, ini yang ketiga keyakinan. Iya, saling menyayangi. Saling menyayangi. Oke, lanjut yang keempat. Keyakinan kelas yang kita buat apa nih? Iya, berkata jujur dan sopan. Iya, ada jujur karena hidupnya panjang kayak Iya benar. Seperti apa? Pinocchio. kayak tikus. Terus yang kelima, keyakinan yang kita buat adalah sabar menunggu giliran. Sabar menunggu giliran. Iya, lanjut yang ke berapa nih? Keenam. Nah, yang keenam adalah menjaga kebersihan, bisa melalui cuci tangan. Selain cuci tangan, harus makan apa yang kita lakukan? Apa? Buang sampah. Iyalah. Tempat. Nah, itu adalah salah satu menjaga kebersihan. Lanjut. Nah, kalau temannya jatuh, kita bantu atau kita tolong. Artinya kita sesama teman saling menolong, ya. Saling menolong, saling menyayangi sudah tadi kan? Oke. Lanjut. Nah, yang terakhir apa nih? Datang tepat waktu. Artinya anak ibu tidak terlambat. Ya. Oke. Sekarang siapa yang paling rapi? Nanti ibu suruh menempel di papan keyakinan kelas yang kita buat. Iya, satu-satu. Cuma dari sekian anak ibu ini, cuma ada 8 orang yang bisa menempel ke keyakinan kelas kita. Ya, siapa yang rapi? Boleh. Siapa yang rapi duduknya, nanti ibu suruh menempel ke depan sini. Bagi yang belum rapi, sabar dulu ya. Sabar duduknya. Baru nanti ibu panggil, ibu lihat siapa nih yang rapi nih. Nah, kalau dia rapi, nanti ibu suruh menempel ke sini. Oke? Siap anak ibu? Oke, yang pertama, menghormati guru. Yang rapi Muhammad. Boleh ke depan. Ya, kita lepas dulu. Dari ibu. Muhammad. Ibu. Ini lepas ini bisa. Ya, rapi-rapi dulu. Nah, nanti dipanggil. Siapa yang Nah, oke. Yang pertama, pegang. Oke, pegang. Tempel. Oke, pegang. Oke, terima kasih Muhammad. Tepuk semuanya. Yang kedua adalah fokus belajar.
Jian. Oke, siapa yang rapi yang ketiga? Ini kan ibu bisa melihat. Tapi ibu nggak bisa turun. Kami juga mau. Kami juga mau. Oke, Asa. Ya, yang lain diam dulu. Nah, nanti ketika berakhir Iya, menyayangi. Ke atas. Atas lagi, sayang. Nah, coba. Rasakan. Nah, coba tangan Asa mana? Tempel saya. Nah, tempel. Oke, terima kasih Asa. Oke. Ya, yang keempat. Iya. Berkata ya. Ini, kata. Oke, bukan sampai. Oke, ya. Iya. Terima kasih, Jihan. Lanjut. Aka. Ya. Nih, apa kakinya nih? Apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul di tempat TK Bina Insan, yang mana dengan tujuan untuk menyampaikan, untuk memenuhi aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baiklah, kita mulai acara ini. Acara pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari pengawas atau yang mewakilinya. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan tidak lupa salam dan salawat selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya sampai akhir zaman. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dari teman kita calon guru penggerak Ibu Rini Harlina SPD. Semoga kegiatan yang kita laksanakan ini memberi manfaat dan motivasi teman-teman yang lain untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mau sampaikan kepada Ibu yang telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Ibu Rini dalam memenuhi tugas-tugas di calon guru penggerak ini. Terus acara yang selanjutnya adalah penyampaian diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Rini dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan membawa acara kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya dapat berhadir hari ini mengikuti acara presentasi yang akan saya sampaikan adalah aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif.
Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, berkolaborasi, saling mendukung untuk budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta ini, TK Bina Insan 2. Tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Ya, budaya positif. Nah, siapa ini yang bisa mengabarkan apa itu budaya? Nah, untuk teman-teman ada yang tahu apa itu budaya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut ulun, budaya itu adalah suatu kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari. Misalnya kerja tangan, cuci tangan, mengucap salam. Itu kalau menurut ulun. Dari kebiasaan di sekolah ya. Iya. Kepada yang lain, ibu yang lain silakan. Ada? Silakan. Bu Helma. Boleh? Ya, Ibu Yuli. Ibu Fatimah. Oke. Ya, terima kasih. Kalau menurut ulun juga setuju dengan Ibu Vija. Kalau budaya positif itu adalah pembiasaan yang baik. Soalnya kebiasaan setiap pagi berjabat tangan dengan guru dan juga peserta didik. Mungkin itu saja Bu yang ulun tahu. Ya, terima kasih kepada Ibu Pija dan Ibu Fatimah yang telah menganukan budaya positifnya. Oke, sekarang kita lihat slide-nya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Next. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta
berkreasi dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Terus disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kan ada tuh permainan, cobalah buka. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan sudah mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan, terus bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Dan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat-kuatnya. Dengan tenaga begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Terus yang tugas B rekan Anda adalah mencoba mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nah, boleh bisa membujuknya, menghardiknya, menggelitiknya, bahkan menawari dengan apapun, misalnya uang, makanan. Nah, apakah teman Anda itu bersedia untuk membuka kepalan tangannya? Coba kita kita praktikkanlah 2 orang. Ibu Yuli sama Ibu siapa? Ibu Hana, silakan maju ke depan, kita coba untuk coba buka. Nah, apa yang Ibu Yuli adalah A, yang Ibu Hana adalah yang B. Ibu Yuli silahkan ambil benda yang berharga menurut Ibu. Jadi kan nanti Ibu Hana yang mencoba melepaskannya. Nah, ayo. Oke. Berarti nih buka tutup tadi. Jadi Ibu Yuli sudah ada yang di genggamannya? Sudah. Nah, jadi Ibu Hana bagaimana ini bagaimana biar berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan apa yang diadukan Ibu Yuli. Ya, dipersilakan. Bagaimana Ibu Hana bisa bisa mempertahankan. Belum bisa mempertahankan. Oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman kita tadi yang sudah mempraktikkan coba buka. Oke. Nah, sekarang Ulun ingin bertanya kepada Yuli. Nah, Bu Yuli, kenapa tadi genggaman tangan pian tadi tidak pian buka saat Bu Hana mencoba untuk merebut atau membukanya ya kepada Ibu Yuli? Alasannya tolong disampaikan. Terima kasih.
Terima kasih karena barang itu sangat berharga bagi saya tidak mau melepaskannya. Terima kasih. Iya. Iya, terima kasih kepada Ibu Yuli. Memang benar apa yang Ibu sampaikan tadi. Kalau kita memiliki sesuatu itu, kita harus pertahankan benda yang berharga itu, harus kita pertahankan sekuat-kuatnya agar tidak bisa direbut oleh orang lain. Ya. Kesimpulan yang saya ambil dari Ibu Hana dan Ibu Yuli tadi, bahwa posisi kontrol itu berada pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Walau bagaimanapun orang luar membujuk kita, memarahi kita atau menghardik kita, tapi kita kuat dengan keyakinan kita, karena kata Ibu tadi, karena sesuatu yang kita miliki itu sangat berharga. Jadi kita tidak mungkin lepaskan. Tidak mungkin kita memberikan yang kita miliki yang sangat berharga kepada orang lain. Jadi inti dari posisi kontrol ini, bahwa yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, jadi begitu juga dengan murid kita. Walaupun kita memaksa harus ini, tapi kita ini anaknya pasti punya alasan. Anak itu pasti melakukan sesuatu tanpa alasan, itu tidak mungkin. Jadi hanya ilusi kita memarahi murid atau menghukum murid untuk menjadikan murid itu baik. Itu hanya ilusi. Akan tetapi perlu kita mempraktikkan posisi kontrol atau disiplin positif di sekolah kita agar murid menjadi lebih baik. Permainan teman kita tadi dapat kita simpulkan bahwa sekuat apapun orang lain ingin merubah diri kita, kita tidak akan berubah karena keyakinan kita yang kuat. Begitu juga yang terjadi misalnya dengan murid kita. Simpulkan bahwa posisi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Nah, yang mana orang lain, sekuat apapun orang lain ingin merubah diri kita tidak akan berubah karena kontrolnya ada pada diri kita. Next. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Makna disiplin positif adalah berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin dari diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila.
Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman, di mana dengan disiplin positif anak-anak memiliki diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang berasal dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, ekstrinsik. Ya, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, realitas kehidupan. Nah, setiap orang berbeda-beda, kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan manusia itu adalah kasih sayang, rasa diterima. Kita lihat ini ada kasus, kita coba untuk telaah ya. Ibu Rita, guru taman kanak di HST, dia sedang bingung menghadapi ulah satu muridnya di kelas yang bernama Ani. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Ani yang seringkali meminta bekal makanan dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rita, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Ani melakukan hal tersebut? Nah, di sini kalau si Ani nih minta bekal. Nah, kepada teman-teman, siapa yang bisa mengangkat kasus Ibu Rita nih? Ibu Aida. Sedikit menanggapi dari cerita ini, dari kasus Ibu Rita kepada Ani. Saya rasa Ani kurang bekal di rumah sehingga masih meminta bekal dari teman, atau bisa juga bekal Ani ini kurang menarik sehingga bekal punya teman-temannya menarik hati kalau ingin meminta. Mungkin itu mas sedikit. Terima kasih. Apa kasus Ibu Rita tadi? Kenapa Ani melakukan tindakan tersebut? Nah, kesimpulannya itu ada 5. Adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, di sini Ani itu merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekalnya ke sekolah. Yang kedua adalah cinta dan diterima. Nah, teman Ani jadi perhatikan Ani. Yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Yang keempat adalah kebebasan. Ani merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Yang kelima adalah kesenangan. Mungkin Ani hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Next. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dan motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkatannya di atas motivasi pertama tadi, masih di motivasi eksternal. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Dari ketiga motivasi ini, yang paling bagus adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat tugas, perbedaan, hukuman dan konsekuensi. Tindakan dulu dan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Hukuman atau konsekuensi itu? Hukuman. Ya, hukuman. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, benar. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita lihat jawabannya. Nah, ya, kita lihat jawaban dari teman-teman tadi, benar atau tidak? Kita lihat. Ya, nah kita lihat dari pertanyaan tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Nah, itu adalah bentuk hukuman. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah juga bentuk hukuman. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga bentuk hukuman. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah bentuk hukuman. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi.
Nah, sekarang kita lanjut lagi ke restitusi. Nah, siapa yang tahu apa itu restitusi? Kasus. Ya, restitusi itu adalah kasus. Nah, kasus yang harus kita selesaikan atau pecahkan untuk mencari solusinya. Oke. Ya. Next. Nah, yuk kita lihat 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam hati. 5. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 6. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum itu adalah misalnya bila murid kita melakukan kesalahan, kita sebagai guru tuh langsung menghukum anak tanpa menanyakan alasan apa anak itu melakukan kesalahan, tanpa mendengarkan anak, langsung dihukum. Itu adalah posisi penghukum. Nah, kedua adalah pemberi rasa bersalah. Pemberi rasa bersalah ini adalah biasanya guru akan merasa anak yang tidak bisa berubah, rasanya ibu malu dengan sikap dia. Itu adalah pemberi rasa bersalah. Terus yang ketiga adalah posisi teman. Nah, biasanya di posisi teman ini guru akan menjadi teman bagi murid. Jadi murid itu akan leluasa bercerita, posisi teman. Yang keempat adalah pemantau. Nah, di sini guru akan bertindak atau memantau, mencatat informasi tentang perilaku siswa atau referensi untuk ke masa depan perilaku siswa. Terus yang kelima adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah guru bersikap kolaboratif dengan siswa untuk menemukan solusi atas masalah perilaku yang dihadapinya. Nah, kebiasaannya kita sebagai guru nih, teman-teman biasanya berada di posisi mana? Kebiasaannya tolong Ibu Fatimah tanggapannya. Nah, terima kasih Ibu Rini. Kalau biasanya yang sering terjadi itu di sekolah penghukum. Walaupun penghukum itu tidak dianjurkan, tapi masih terlihat bahwa ada beberapa guru masih menggunakan posisinya sebagai penghukum. Namun ada juga sebagai teman, apalagi untuk anak yang tingkatannya SMA, SMK, itu guru itu tidak bisa menghukum. Mungkin hal yang mungkin ada menghukum, tapi lebih banyak di posisi teman. Kemudian juga lebih banyak juga di sekolah itu pemberi rasa bersalah.
Mungkin itu saja Bu, kalau yang sering saya lihat atau saya temui sendiri. Terima kasih. Ada yang lain temannya atau Ibu Bijah biasanya di sekolah apa yang dilakukan oleh guru-gurunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Ulun hampir sama sih dengan Ibu Fatimah. Memang seorang guru itu kan perlu menghukum, cuman kan menghukum dalam artian bukan yang masih dalam batas-batas yang normal lah untuk kasus yang dia lakukan. Kalau sebagai teman itu seorang guru harus paling perlu, sebab kan kita sebagai seorang guru ini harus mengetahui sisi kondisi anak. Di situ juga kan kita bisa membantu bagaimana cara dia agar apa yang kita berikan pada ilmu pada hari itu bisa diserap dengan mudah. Ya, sebagai memberi rasa bersalah, memang perlu juga Bu. Ya, sama seperti Ibu aja. Lanjut pertanyaan Dek. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Ibu tadi. Memang kita sebagai guru itu kalau yang paling bagus itu di posisi 5 manajer. Kita harus harus bekerja sama dengan murid untuk menyelesaikan masalah. Nah, ya. Terus ini ada tugas nih, pernyataan. Ya, yang satu adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa tuh yang mengatakan? Kalau menurut itu gurunya. Kalau untuk anunya itu merasa bersalah Bu. Oh ya, posisi kontrolnya ada pada posisi pemberi rasa bersalah. Ya, kita tampung dulu ya. Terus kamu tidak benar melakukannya. Itu posisi kontrolnya ada di mana? Berada di perasa bersalah. Ya, kita tampung dulu ya. Nanti kita lihat apa jawabannya. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Posisi apa? Oh, teman. Lanjut. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, posisi apa itu? Pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, posisi apa itu? Teman. Ya. Pemantau. Oke, nanti kita lihat lah. Terus, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajerial. Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Iya, kita lihat jawabannya lah. Nah, iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, yang mengatakan adalah pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Itu adalah posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, manajer. Terus, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu adalah posisi pembuat rasa bersalah.
keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas diambil dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah suatu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ya, kalau peraturan itu bersifat apa, teman-teman? Mengikat. Ya, bersifat mengikat. Artinya tuh harus apa, baku kan sudah bentuknya, harus menuruti kita. Nah, kalau keyakinan kelas itu beda. Biasanya keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan peserta didik atau murid. Ya. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita lihat lingkaran besar di depan kita. Nah, itu seperti lingkungan di sekolah kita. Nah, di sekolah kita itu ada peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh guru, kepala sekolah. Nah, itu dibuat oleh mereka semua. Terus keyakinan kelas yang hijau. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat oleh anak-anak sekolah di kelas bersama dengan guru. Terus yang lingkungan positif. Lingkungan positif itu adalah lingkungan di mana tempat kita sekolah yang mendukung satu sama lainnya. Nah, dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, akhirnya terciptalah budaya positif. Nah, kita lihat di slide ini ada kesepakatan kelas. Nah, hijau adalah datang tepat waktu mengucapkan salam. 2. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Sedangkan kesepakatan kelas yang putih, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, dari keduanya ini, yang mana yang hijau atau yang putih yang merupakan keyakinan kelas? Iya. Putih. Iya. Iya. Iya.
apa? Kan tadi Ibu Bija dengan Ibu Ida beda. Ibu Ida tadi menjawab yang mana? Yang hijau. Kalau Ibu Ibu Bija yang putih. Kita bedakan dulu ya Bunda ya, antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya yang membuat adalah guru, bisa juga bersama dengan kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas itu adalah yang membuat guru dengan murid, tidak ada kepala sekolah. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen 2004. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3. Nah, namanya juga segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kesalahan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus validasi kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jika kita melakukan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, biasanya guru akan berkata, berbuat secara itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak, Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Yang kedua adalah validasi kesalahan. Nah, biasanya membantu murid mengenali basic net, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, biasanya guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu merasa tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, biasanya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia
berinteraksi dengan orang lain. Biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, tadi sudah saya paparkan presentasi tentang budaya positif. Saya ingin meminta teman-teman untuk memberikan tanggapannya tentang budaya positif yang telah saya sampaikan. Tentang tanggapannya. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan tanggapannya. Yang pertama adalah Bunda Zakiah SPD. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengetahui tentang budaya positif? Jawaban beliau adalah perasaan sangat senang mendapatkan pengetahuan baru tentang budaya positif. Yang kedua adalah apa tindak lanjut yang dapat Anda lakukan untuk kedepannya yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Tindak lanjutnya adalah saya akan meneruskan dan menerapkan budaya positif di sekolah saya. Nah, yang kedua nih jawaban dari Bunda Zakiah juga, tapi Zakiah SPD AUL. Jawaban beliau adalah saya merasa senang karena ilmu sangat bermanfaat yang mana akan saya terapkan pada murid. Terus yang ketiga tadi Bunda Pijah. Ya, jawaban Bunda Pijah adalah sangat bersemangat. Yang kedua adalah saya akan melakukan aksi nyata ini di kelas saya dengan membuat keyakinan kelas. Mantap Bunda Pijah. Terus yang keempat nih Ibu Fatimah. Saya merasa bersemangat untuk menerapkan di sekolah. Ya, terus yang kedua adalah saya akan mempraktikkannya. Mantap. Terus yang
Nah, ya, yang kedua adalah kedepannya ingin melakukan kesepakatan kelas dengan murid tentang budaya positif. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan catatannya. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita ucapkan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita masing-masing, yang mana kita menjadi seorang guru manajer, sehingga dengan kita menjadi guru manajer maka terciptalah nilai-nilai kebajikan secara universal kepada peserta didik. Karena yang mana kita tidak akan bisa memaksa apa yang kita inginkan, karena anak itu adalah anak yang merdeka, yang mana memiliki keinginan, kemauan, dan minatnya masing-masing. Sampai di sini, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi